BSDM Kalibutu 5 beserta Dewan Guru yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua dalam rangka praktek kinerja terkait refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan di SDN Kalibutu 5 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum kami buka, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim agar acara ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu praktek kinerja terkait refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan di SDN Kalibutu 5 kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Dewi Mayangsari SPD, kami persilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Eni Iwan Ningsih selaku moderator untuk acara hari ini. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan praktek kinerja kepala sekolah. Dalam hal ini saya mengambil indikator tentang refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu Dewan Guru SDN Kalibutu 5, hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan apa saja yang sudah kita laksanakan, bagaimana pengelolaan kurikulum yang sudah kita terapkan di sekolah kita, kemudian bagaimana tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan. Jika memang ada perbaikan atau perubahan, mari kita bersama-sama berdiskusi apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita pertahankan. Seperti itu. Sebelum saya mulai sesi pemaparan sekaligus diskusi, mari kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, dimohon semuanya peserta yang ada di ruangan ini untuk menjadi pendengar yang aktif. Untuk yang kedua, selama acara ini berlangsung sampai nanti selesai, saya mohon untuk mode silent di HP ibu-ibu semua. Baik, yang terakhir ini saya minta semuanya untuk aktif saat diskusi nanti berlangsung. Setuju semuanya? Setuju. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Sebelum masuk ke pemaparan, ada satu permainan yang ingin saya berikan kepada ibu-ibu semua. Mohon ditulis di bukunya masing-masing. Coba dengan tulis satu saja benda yang ada di sekitar kita yang menunjukkan karakter ibu-ibu sebagai pendidik. Tulis satu benda. Oh, tanpa ditunjuk, ini sudah ada satu guru yang mewakili untuk menyampaikan apa yang menjadi permainan kita hari ini. Bu Eni siap? Oke, baik. Yang lain monggo didengarkan Bu Eni mengambil benda apa dan alasannya apa. Monggo. Saya memang senang bunga. Jadi saya ingin seperti bunga ini yang selalu dirindukan oleh kaum wanita. Bunga. Nah, ini bunga adalah daun ulang. Bunga palsu. Bunga palsu memang. Ya, memang bunga palsu. Ya. Yang palsu itu yang awet. Ya, iya. Saya memang tidak suka menanam bunga. Bukan tidak suka. Saya suka bunga, tapi tidak mau menanam karena manis mau rawat. Rawatnya tidak mas. Dan kalau saya menanam bunga selalu mati. Nah, itu. Jadi memang kita itu yang penting selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Sebelum duduk Bu Emi,
Berarti bunga yang tidak pernah layu, semangatnya selalu membara. Meskipun saya usianya sudah 55. Terima kasih Bemi, ada tangan Bemi. Ya. Mungkin ada satu lagi sebelum saya lanjut, boleh ya? Bisa? Ya, oke. Wah, bisa. Namanya siapa? Berulang tadi. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Hasul Guru kelas 5. Sebagai contoh dari karakter diri, kalau saya aslinya mau milih banyak karena disuruh satu ya yang lebih dominan. Saya mau milih pulpen. Kenapa pulpen? Dari segi manfaatnya saja sudah jelas untuk menulis. Menulis itu fungsinya satu. Seandainya ada ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat, yang harus kita ingat dan perlu kita kembangkan di masa depan, kita tulis dulu karena manusia itu tidak pernah luput dari lupa. Yang ketiga dari mencatat ini, kita merefleksikan sama siswa bahwa dengan menulis itu kita dapat mengembangkan kepribadian. Contoh, murid kalau tiap hari tidak kita ajari dengan menulis, ya biasanya yang tidak bisa baca itu kalau nggak disuruh menulis dulu kurang cekatan dalam membaca. Jadi saya merasa di sini pulpen sebagai orang yang berilmu. Usul memilih pen bukan memilih bunga. Sama-sama memiliki karakter yang tentunya bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Ya, baik. Mengapa saya memberikan permainan seperti ini? Tentunya ibu-ibu bertanya. Jadi ini salah satu refleksi diri terkait dengan materi kita hari ini. Sebelum refleksi kurikulum, saya ingin panjenengan semua refleksi diri terlebih dahulu. Alhamdulillah semuanya pasti menulis salah satu benda yang sesuai dengan karakternya. Meskipun tidak semuanya maju, tetapi terima kasih untuk Bu Emi dan Bu Sunami yang telah mewakili teman-teman. Baik, kita lanjut. Nah, ini sudah mulai masuk ke materi. Apa sih refleksi kurikulum itu? Ya, refleksi kurikulum merupakan proses mendalam dan kritis yang dilakukan oleh pendidik, pengembang kurikulum dan stakeholder terkait dalam mengevaluasi efektivitas kurikulum yang diterapkan dalam sistem pendidikan. Kurikulum yang kita terapkan tahun ini adalah kurikulum merdeka. Baik, apa tujuan kita merefleksikan pengelolaan kurikulum? Yang pertama, tentunya kita harus bisa merefleksikan pelaksanaan kurikulum yang telah kita lakukan di sekolah kita, yang tentunya berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi praktek baik yang sudah dilakukan dan tantangan yang dihadapi. Yang terakhir, nantinya ibu-ibu semua mampu menyusun rencana tindak lanjut dalam upaya melakukan penyesuaian atau adaptasi dan perbaikan untuk memastikan apakah kurikulum yang telah kita terapkan di sekolah ini sudah memenuhi kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Refleksi yang akan kita lakukan ini menggunakan kerangka 4P. P yang pertama yaitu pengalaman. Kemudian perasaannya bagaimana terkait pengalaman itu. Kemudian pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman yang ibu-ibu pernah alami dan penerapannya ke depan seperti apa. Apakah pengalaman itu bisa dilanjutkan? Jika itu memang sudah dirasa baik. Jika memang dirasa pengalaman itu kurang, berarti apa yang perlu diperbaiki dan seperti apa? Begitu. Ya, bisa dipahami? Bisa ya. Nah, sekarang mulai dari diri.
sudah sekolah lakukan terkait pengelolaan kurikulum satuan pendidikan? Apakah kita sudah melibatkan pengawas, stakeholder, wali murid untuk menyusun KSP? Sudah ya? Sudah ya? Nah, itu termasuk kita menyusun KSP atau dokumen satu sudah melibatkan seluruh komponen yang harus ada di dalam kurikulum tersebut. Tentunya yang pertama kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian pendidik, komite, perwakilan wali murid, dan stakeholder. Begitu. Ada lagi yang lain yang disampaikan? Semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Ada lagi terkait pengelolaan kurikulum di sekolah kita? Sudah ya? Oke, lanjut eksplorasi konsep. Inilah yang perlu kita pahami bersama-sama tentang tahapan capaian dari implementasi kurikulum merdeka. Kelihatan? Baik, yang pertama dari aspek pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Ya, kita ini bisa merefleksikan kita masuk tahap berapa ya? Kalau tahap 1 itu masih tahap awal. Tahap 2 itu tahap berkembang. Yang ketiga tahap siap. Dan yang keempat itu tahap mahir. Saya ulangi, tahap pertama itu tahap awal. Ya. Tahap yang kedua tahap berkembang. Tahap 3 itu tahap siap. Dan yang terakhir tahap 4 itu adalah tahap mahir. Bisa dikatakan untuk tahap 4 ini sudah sekolah itu siap untuk berbagi. Ya, kita masih mandiri berubah. Ya, mandiri berubah. Berarti kita masuk yang kedua. Ya, kita masuk yang kedua. Oke. Tapi juga kita sudah bisa masuk ke tahap 3. Coba kita perhatikan. Semoga pembelajaran sudah sesuai visi-misi? Sudah ya? Kebutuhan murid? Ya? Konteks sekolah dan lingkungan? Sudah ya? Berarti kita bisa terbilang masuk tahap ketiga. Kalau tahap keempat itu sudah tahapannya sekolah penggerak. Baik, kita lanjut untuk aspek yang kedua. Bagaimana dengan perangkat ajar yang telah kita gunakan selama pembelajaran di kelas? Coba kita bersama-sama mengkaji masuk ke tahap mana kita? 3 ya? Kalau yang keempat itu sebagian besar guru mampu membuat perangkat ajar sendiri yang kontekstual dan membagikannya secara daring dalam aplikasi Kemdikbud. Kita masih belum? Baik, yang ketiga, bagaimana dengan PMK kita? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Apakah kita sudah masuk ke tahap 4 kiranya? Belum ya? Belum ya? Kita masih ngupload download di PMM. Tetapi disesuaikan dengan karakter sekolah kita, begitu? Masuk ke mana itu? Nah itu, kita sudah menggunakan modul yang disediakan oleh Kemdikbud sebagai referensi untuk mengembangkan modul yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan serta minat siswa. Ya, baik, yang terakhir tentunya tentang capaian belajar. Ya, apakah kita sudah masuk ke tahap 3? Coba dilihat. Ketika melaksanakan pembelajaran, kita menggunakan asesmen awal untuk menentukan tindakan yang akan kita lakukan. Sudah melaksanakan asesmen awal? Oke. Berarti yang atas sudah ya. Itu bukan asesmen diagnostik. Untuk para peneliti namanya asesmen diagnostik. Untuk para pendidik namanya asesmen
ketiga, yaitu tahap siap. Baik, kita lanjut. Nah, ini sekarang saya minta per kelompok, ya. Ini kelompok 1, ya ini kelompok 2, ya. Silakan tulis yang pertama, pengalaman apa yang pernah dialami atau yang pernah ibu-ibu rasakan selama menjadi pendidik tentunya, ya, ketika di sekolah ini perasaannya, kemudian tantangannya apa, pembelajaran yang diambil dari pengalaman itu apa. Saya beri waktu 5 menit mungkin untuk berdiskusi. Praktik baik. Ya, maju Bang. Maju. Oke, kelompok 1 siap. Tepuk tangan dari kelompok 1. Nah, ini muridnya. Nanti untuk diskusi tentang rencana tindak lanjut harus ada yel-yel, semuanya maju. Ya, ada yel-yel. Ya, oke. Namanya siapa? Ngajar kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Lela Dwi SDSB. Praktik baik selama ini yang sudah diterapkan di sekolah kita dan berdampak dengan saya pada murid khususnya, yaitu pembiasaan yang telah dilakukan di sekolah kita setiap hari, misalkan yaitu membaca senyap, membaca nyari, terus pembacaan Asmaul Husna, Istighosah, dan juga takfis. Anak-anak saya lihat, khususnya di kelas saya, meskipun tidak ada gurunya, saya coba anak-anak sudah banyak yang hafal. Jadi sangat berdampak kepada anak-anak pembiasaan setiap hari itu. Menurut saya praktik baik yang sudah dilakukan di SD kita sudah banyak memberikan dampak positif kepada anak, Terutama karakter. terutama karakter siswa. Alhamdulillah. Monggo dilanjutkan Bu Lela. Perasaan Bu Lela sebagai pendidik di SD ini melihat perubahan karakter yang terjadi pada adik kita setiap. Perasaan saya yang jelas bangga dan senang terhadap perubahan yang tampak pada siswa-siswi saya, di mana karakteristik daerah ini terlihat sangat keras dan minim sekali pendidikan agama terutama. Ya seperti itu dari awal-awal saya masuk sini. Terus sekarang saya sudah beberapa tahun di sini, apalagi sekarang anak-anak sudah tampak lebih baik. Dulunya waktu awal di sini banyak yang sedikit yang berpuasa, terutama di bulan puasa, anak-anak kurang mengajinya, sholatnya juga kurang sekali, banyak anak yang tidak sholat. Sekarang sudah mulai banyak yang bisa ngaji, puasanya juga banyak yang sudah melakukan puasa, dan juga taktisnya sudah mulai bagus. Baik, yang ketiga Bu Lela, tanggapan Bu Lela sebagai pendidik dengan apa yang Bu Lela sampaikan tadi dari pembiasaan itu apa sih tambahannya? Tantangan dari pembelajaran itu masih ada beberapa anak yang belum bisa membaca. Saya terutama di kelas saya masih ada 1-2 anak yang belum bisa membaca dan harus di-drill membacanya karena sudah kelas. Berarti pembelajaran yang bisa diambil oleh Bu Lela sebagai pendidik apa dari praktek itu? Apakah Bu Lela akan menerapkan suatu strategi atau apa biar anak itu bisa membaca semua? Selama ini strategi yang saya lakukan yaitu pada waktu pelajaran ataupun istirahat, waktu luang pun saya mencoba mengajak anak itu untuk belajar membaca terus. Ketika
memiliki karakter yang kita inginkan. Terima kasih ibu-ibu Dewan Guru SMK 25 sampai detik ini senantiasa kompak dan berkolaborasi serta bersinergi untuk mewujudkan visi dan misi sekolah kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk kelompok yang kedua, ya, monggo Bu Dini. Perkenalkan, nama saya Ibu Vivi, guru kelas 2. Jadi selama pembelajaran praktik baik di kelas 2 itu sudah berjalan lancar, maksudnya implementasi dimensi program Pancasila dari gotong royong, dari kreatif, dan berikutnya sudah tampak ya dari anak-anak kemudian. Itu di pembelajaran intra apa P5? Di pembelajaran P5 Dilaksanakan setiap hari Sabtu. Oke, monggo lanjut. Cuman di sini kendalanya adalah pencantuman bahasa Bu. Karena anak-anak itu masih menggunakan bahasa ibu, tidak, masih kurang bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah, Itu tantangannya ya. itu tantangannya. Iya. Jadi Tapi Maduranya itu mungkin Madura kasar yang dimaksud oleh Iya. Iya, Madura kasar. Oke, baik. Itu tantangannya. Pembelajaran yang didapat oleh Bu Fikri terkait tantangan itu apa ya? Solusinya Usia kami itu sendiri selalu mengingatkan anak tersebut, selalu mengajari selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau membenarkan. Baik, terima kasih Bu Fikri. Tepuk tangan untuk Alhamdulillah, setiap kelompok sudah bisa mengutarakan apa yang menjadi praktek baik yang telah dilaksanakan. Perlu saya tekankan sekali lagi bahwa dalam kurikulum Merdeka ada 3 yang perlu dipahami, yaitu intrakurikuler, co-kurikuler, ekstrakurikuler. Apa yang disampaikan oleh Bu Lela tadi, takfik, itu masuk di ekstra. Berarti ekstra tidak boleh masuk di jam pelajaran. Jam kita dari jam 7.00 sampai jam 12.10 intra. Baik, untuk selanjutnya diskusi kelompok ya. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh masing-masing kelompok. Yang pertama, langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan 4 aspek yang telah tadi saya paparkan? Ya, masih ingat 4 aspek? Yang ini, pengembangan kurikulum satuan pendidikan, kemudian penggunaan perangkat ajar, penguatan profil belajar Pancasila, terus yang terakhir pembelajaran sesuai tahap capaian belajar peserta didik. Itu. Kemudian yang kedua, apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi? Kemudian yang terakhir, bagaimana memaksimalkan potensi atau aset yang kita miliki untuk mengatasi tantangan tersebut? Ya, berarti nanti tiap kelompok menjawab 3 pertanyaan ini. Tapi saya minta tiap kelompok menyiapkan yel-yelnya masing-masing, biar tambah semangat. Siap? Siap. Oke. Sekarang silahkan berdiskusi selama kurang lebih 10 menit. Sambil minum nggak apa-apa. Monggo. Baik, waktunya sudah habis ya. 10 menit untuk diskusi kelompok. Saya mulai dari kelompok 1. Mari kelompok 1, silakan maju semua. Kelompok 1 siap. Yang tanya, diri. Di bawah. Monggo siapa ketuanya? Ketuanya Bani, pegang gitu.
tiga. Renea, 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 guru keren. Yang kedua, gurunya meningkatkan kompetensi guru, misalkan dengan mengadakan pelatihan melalui KKG ini di sekolah itu sendiri. Yang paling kecil di lingkup sekolah kita namanya komunitas Sekolah. Mungkin itu lebih efektif daripada mengikuti pelatihan yang digelar. Tiap minggu sudah dilaksanakan oleh sekolah kita, ketuanya Bu Emi. Sudah. Oke, baik yang kedua. Yang kedua, apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi? Kerjasama dalam sekolah harus yang rukun dulu ya. sejawat bisa saling sharing. Sharing masalah pembahasan. Di komunitas belajar itu Komunitas belajar. kan kita sharing. Oke, apakah kita perlu juga kerjasama dengan wali murid? Bisa. Paguyuban? Ya, kita paguyuban untuk meningkatkan kualitas anak D. Untuk mendukung setiap program di sekolah kita ya. Oke, yang ketiga, bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk mengatasi tantangan tersebut? aset untuk SDN dan 5 yaitu sudah mempunyai seperangkat alat raga. Ya. Untuk alat sholat ya juga lengkap. Cuma kalau tempat katanya Pak Kadis tidak jadi masalah. Di kelas pun bisa kita mengadakan sholat. Gitu. Ya, untuk menanamkan akhlak pada anak didik kita diadakan sholawat kali butuh 5 bersolawat. Sudah ada di mana tepuk tangannya? Saya sedih jadi lewat dan dari rumahnya ya. Terima kasih atas tepuk tangan. Masya Allah, kelompok 1 yang nilainya dan pengempatannya sangat terlihat. Sekarang kita lihat penampilan dari kelompok 2. Mari kita sambut kelompok 2. Tak sote. Penampilan kelompok 2. Tak sote. Ketuanya Bumi. Ya, kita. Ayo, tak sote. Kelompok yang ya, kita lakukan ya. Yang lebih semangat. Tangan ini sih. Ikut ke kiri. 1, 2, 3. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 yang paling keren. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 yang paling oke.
guru harus mengenal karakteristik siswa dan termasuk lingkungannya. Jadi kita mengenal ketika mengadakan pembelajaran mudah dipahami sama siswa. Yang kedua, Bu Sun, apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi, Bu Sun? Tantangan yang kita hadapi selama ini yang tadi sudah dijelaskan sama dua kelompok, yang salah satunya adalah membaca. Guru sudah menerangkan dengan memberikan buku panduan membaca sama anak-anak, meskipun sudah kelas tinggi karena kita sudah terkendala dengan COVID kemarin. Jadi di kelas sekian anak-anak hampir menjelang 2 tahun itu pembelajaran kata daring. Jadi pembelajaran membaca itu tidak maksimal. Jadi di kelas tinggi kita mempunyai pembelajaran berkelanjutan. Jadi meskipun bukan tugas dari Kadis bukan di kelas tinggi, berhubungan kita punya kendala tadi untuk membaca anak-anak. Jadi guru juga punya tugas tambahan dan menyelesaikan anak-anak yang belum membaca. Ada buku khusus untuk pemula? Ada buku AJN, aku cepat membaca. Ada. Terakhir, bagaimana memaksimalkan potensi atau aset yang kita miliki, Bu, di sekolah ini untuk mengatasi tantangan itu? Itu tadi masalah dengan aset. Sekolah setiap tahun sudah mengadakan perkumpulan guru dan komite untuk merancang RKAS, di mana di sana kita juga merancang aset apa saja yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Semua sudah terlibat, guru, ada komite dan juga paguyuban sebagian sudah dilibatkan. Apa-apa yang kurang yang bisa meningkatkan pembelajaran dan asetnya sudah kita beli. Contoh untuk pelaksanaan ibadah sholat berjamaah, sekolah sudah membeli seperangkat sajadah panjang, dan juga untuk pelaksanaan kesenian sekolah sudah membeli alat azhar, termasuk untuk kegiatan olahraga sekolah sudah membeli bola dan hal-hal lain yang meningkatkan kegiatan siswa pada pembelajaran olahraga juga, dan hal-hal lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berarti aset kita banyak, ya, dari sarana prasarana kita terbilang lengkap. Jadi, Banyak dan lengkap. alasan untuk Ya. melaksanakan pembelajaran. Ya, untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran. Itu tuh. Tepuk tangan untuk kelompok Tepuk dua. tangan untuk kelompok dua. Sekali, Bu Sun. Baik, kelompok sudah maju. Kita lanjut. Nah, ini untuk materi tentang refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Ini ada keterlibatan dari beberapa pemangku kepentingan yang harus ada dan harus melaksanakan refleksi. Yang pertama yaitu komunikasi. Bagaimana kita menjalin komunikasi yang terbuka dan aktif? Ya seperti ini sekarang. Ya, ada paguyuban, ada komite, ada guru, ada pengawas, ya. Kemudian kolaborasi, kerjasama. Membangun kolaborasi yang erat dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan, saran, dan dukungan dalam proses refleksi. Yang terakhir, umpan balik. Kita kumpulkan masukan dari mereka dan perspektif atau pandangan dari berbagai pihak untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh atau komprehensif tentang pengelolaan kurikulum. Nah, ini ada contoh kasus, ya, refleksi yang berhasil dilaksanakan oleh sekolah A dan sekolah B. Kita lihat studi kasus sekolah A. Sekolah A berhasil menerapkan refleksi pengelolaan kurikulum dengan melibatkan seluruh guru dalam diskusi kelompok. Hasilnya, mereka dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum yang ada, serta merumuskan strategi perbaikan yang konkret untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Kita lihat studi kasus di sekolah B. Di sekolah B, refleksi dilakukan melalui survei kepada siswa dan orang tua. Data yang diperoleh digunakan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa, sehingga meningkatkan kepuasan dan hasil belajar. Proses ini menunjukkan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan kurikulum yang efektif. Itu contoh kasus refleksi yang berhasil. Berikut prinsip-prinsip pengelolaan kurikulum yang efektif.
Bagaimana kita menjaga keseimbangan antara tujuan nasional, kebutuhan kita, daerah yang butuh, dan keunikan sekolah kita untuk mencapai kurikulum yang komprehensif dan relevan. Kemudian yang kedua, fleksibel. Kita ini jangan bersifat statis, tetapi harus dinamis, fleksibel. Oleh karena itu kita merasakan kalau kurikulum berubah terus-menerus. Mengapa kok bisa berubah? Karena sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, sekarang kita dituntut bagaimana menggunakan teknologi. Ya, contohnya pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi proses, konten, dan juga produk, terutama dalam konten. Jangan hanya menggunakan buku, tetapi bagaimana kita menggunakan bahan ajar dalam bentuk video, ya, teknologi informasi, bagaimana kita kemas untuk menjadi bahan ajar. Yang ketiga, partisipatif. Ya, bagaimana kita melibatkan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi kurikulum. Kemudian yang terakhir, berkelanjutan. Memastikan proses pemantauan, perbaikan dan pengembangan kurikulum secara terus-menerus untuk menjaga relevansi dan kualitas. Termasuk supervisi yang saya laksanakan setiap semester itu termasuk cara berkelanjutan untuk memantau apakah pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas sudah sesuai dengan kurikulum yang kita tetapkan. Baik, bagaimana sih peran saya sebagai kepala sekolah dalam memfasilitasi refleksi? Perannya yaitu kepala sekolah berperan sebagai pemimpin yang memfasilitasi ibu-ibu untuk menemukan kelemahan, kelebihan, kekuatan yang kita miliki, sehingga terciptalah budaya kolaboratif kerjasama di satuan pendidikan kita, mendorong guru-guru untuk secara aktif terlibat dalam evaluasi kurikulum serta menyediakan dukungan seperti sumber daya, sarana prasarana, aset yang diperlukan dalam proses pembelajaran, sehingga terciptalah peningkatan kualitas pembelajaran. Slide terakhir ya, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, kita perlu komitmen bersama. Tidak mungkin saya berjalan sendirian untuk mencapai tujuan yang ada di sekolah ini. Tentunya kita harus saling menjaga kekompakan, kolaborasi dan sinergi. Ya, kemudian perbaikan yang berkelanjutan dengan cara saya melakukan supervisi, saya melakukan coaching, ya, itu perlu kita ikuti untuk perbaikan secara berkelanjutan. Yang terakhir, bagaimana seorang pemimpin ini bisa menjadi pemimpin yang visioner, ya, yang kuat, yang mampu menjadi contoh dan teladan bagaimana membawa sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik lagi dalam hal pembelajaran maupun non akademik. Ya. Yang terakhir, saya minta satu guru untuk menjawab pertanyaan sebagai penutup kita. Yang pertama, apa yang Ibu rasakan setelah mengikuti sesi refleksi ini? Saya minta Bu Umi, apa yang Bu Umi rasakan setelah mengikuti sesi refleksi yang kita laksanakan hari ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti refleksi ini, ada peningkatan sedikit, ada tambahan ilmu, sehingga saya lebih mampu untuk membuat modul yang mengajar, mengatasi murid yang bermasalah. Itu senang sekali dengan adanya kegiatan refleksi ini ya hari ini. Terima kasih Bu Mayang, semoga Bu Mayang tetap sehat. Maju terus. Terima kasih Bu Umi atas jawaban dari pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi kesulitan Ibu ketika mengikuti sesi refleksi ini? Tidak ada yang berat, semuanya bisa diatasi dengan baik. Tidak ada bersamaan. Terima kasih Bu Misa. Oke, yang terakhir, Iya. hal apa yang akan Ibu coba
pertanyaan yang terakhir. Siapa? Bu Emi, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya mengikuti refleksi ini dengan senang karena begini, setiap kita mengajar mesti punya kelemahan dan punya kelebihan. Tentunya sudah. Kalau kelebihan mungkin kita senang. Kalau kekurangan kita bertanya meskipun saya yang di sini lebih tua, saya tidak malu bertanya kepada yang usianya di bawah saya dan pangkatnya di bawah saya tidak malu. Saya sampai begini pernah di sekolah mana itu ya, tolong koreksi saya ngajar gimana. Kalau memang ada bukan salah, semuanya guru ini tidak ada yang salah mengajarnya, cuma caranya biasanya ya yang kita ajarkan itu kurang, bukan salah, kurang. Saya memang ya Bu, dan lagi saya memang gaptek dalam komputer, bukannya saya mau belajar terus ini nggak selesai. Itu kelemahan saya Bu. Jadi saya kalau seandainya mengajar bukan boleh, silahkan memprotes atau apa ya Bu ya, mengingatkan ini jangan begini mengajar olahraga. Jadi mungkin ada masukan dari teman-teman sejawat. Iya, saya memang berusaha teman sejawat. Kalau seandainya saya memang bukan guru olahraga, kalau ada masukan, dan alhamdulillah saya di Kalibutu 5 ini alat-alat olahraganya sangat lengkap sekali, dan terkenal. Jadi saya memang butuh, meskipun mohon maaf lumayan lebih muda, tapi saya mesti minta pendapat. Iya, apalagi itu ya. Kepala sekolah saya sangat energik sekali. Nama saja yang Saya sudah tua, saya butuh masukan dari teman-teman juga dari kepala sekolah. Monggo, kalau seandainya saya ngajar olahraga ya, ngajar BJUK ya nggak tepat lah istilahnya, bukan nggak bisa. Kalau bisa semua guru bisa. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Emi. Kalau bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Emi ini sangat terbuka kepada teman sejawat untuk mengobservasi Bu Emi ketika mengajar. Baik, sudah ditekankan sekali lagi oleh Bu Emi bahwa kita semua ini belajar, saling menghargai dan saling memberikan masukan demi kebaikan bersama. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu dan guru yang hebat sudah mengikuti sesi refleksi hari ini. Sudah sampailah di penghujung acara. Saya selaku kepala sekolah SDN Kalibutu 5 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh guru yang telah berpartisipasi untuk mengikuti acara kinerja kepala sekolah yang saya angkat hari ini, yaitu refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat untuk kita semua. Semoga SDN Kalibutu 5 semakin jaya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ibu-ibu yang saya hormati, acara sudah kami lalui. Kita baca doa bersama yang dipimpin oleh Ibu Koso, Ibu Kaca Umi Koso. Baca doa. Monggo Bu. Sebelum itu, monggo Bu. Sebelum kita akhiri, apa yang kita dapat ilmu pada hari ini semoga bermanfaat dan kita semakin bisa. Yes.
Terima kasih kepada Ibu Guru. Acara demi acara sudah kami lalui. Semoga ilmu yang tidak dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum